Di Badung, Bali, Taman Wisata Budaya Garuda Wisnu Kencana juga ramai didatangi wisatawan lokal dan mancanegara. Berbagai hiburan dan atraksi kesenian Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Pihak Taman Wisata Budaya Garuda Wisnu Kencana juga menyiapkan acara pesta kembang api khusus untuk malam pergantian tahun. Oleh beribu ekor naga, karena ibu kalah dalam menebak warna ekor dari kuda oncen senar. Kita langsung menuju Taman Wisata Budaya Garuda Wisnu Kencana di Badung, Bali. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Permana Dewi di sana. Dewi, selain atraksi budaya, apa saja yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke GWK? Ya, Ivo dan juga saudara, saat ini saya berada di salah satu destinasi wisata favorit di Bali, yakni di kawasan Garuda Wisnu Kencana atau GWK ya. Peningkatan kunjungan wisatawan di GWK ini memang sudah terlihat sejak sepekan lalu bahkan saudara. Sejak pagi sampai dengan sore hari, kawasan GWK ini dipadati oleh ribuan wisatawan. Mengapa GWK ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Bali? Karena para wisatawan di sini dapat menikmati beragam atraksi budaya. Nah, selain menikmati beragam atraksi budaya, para wisatawan juga dapat bersuah foto dengan latar belakang patung GWK serta latar belakang tebing-tebing tinggi begitu. Namun selain itu juga hal yang paling menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke GWK ini adalah naik ke dalam patung GWK dengan ketinggian 146 meter, saudara. Nah, di dalam patung ini, para wisatawan dapat melihat sejarah dari berdirinya patung GWK sampai melihat keindahan Pulau Bali dari ketinggian 146 meter ini. Karena antusiasme dari para wisatawan ini yang sangat tinggi, saudara, akhirnya pihak dari GWK pun membuka atau menambah jam buka ya dari operasional GWK dari yang sebelumnya sampai jam 7 malam, kali ini dibuka sampai pukul 21.00 WITA atau jam 9 malam. Ivo. Berarti nanti kalau untuk malam pergantian tahun malah lebih malam lagi ya Dewi. Akan ada acara apa di GWK? Ya benar Ivo dan juga saudara, tentunya untuk malam tahun baru nanti akan dibuka sampai malam pergantian tahun ya, sampai di tahun 2023-nya. Untuk perayaan malam pergantian tahun tentunya akan ada hal spesial yang disuguhkan oleh pihak operasional GWK. Jika tahun sebelumnya hanya menampilkan pesta kembang api biasa, namun kali ini pesta kembang apinya akan dikemas dengan lebih menarik begitu ya. Nantinya akan ada musical firework, jadi di mana kembang api ini akan menyala sekitar 3 sampai dengan 4 menit dengan mengikuti irama musik. Selain musical firework ini juga akan diisi oleh penampilan musisi, baik itu musisi lokal maupun juga musisi nasional. Untuk lebih lengkapnya, berikut kami hadirkan wawancara kami sebelumnya dengan Direktur Operasional GWK, Bapak Stefanus Yonatan Astayasa. Kalau di tanggal 31 Desember, sebenarnya kami ingin mengusung adalah musical firework, Pak. Firework yang kita sinkronis dengan lagu. Itu kita di Bali yang pertama dan terbesar nanti akan melakukan show itu. Itu yang kita ingin usungnya. Bisa dijelasin Pak fireworknya bisa biar Ininya, durasi dan juga bisa ledakan atau semburan fireworknya itu mengikuti nada lagu yang sudah di aransemen, bukan hanya sekedar meledak dengan DJ yang main gitu ya. Jadi artinya ledakannya itu mengikuti lagu sehingga berirama sinergi dengan lagu itu namanya musical firework gitu ya. durasinya berapa lama? Kurang lebih 3 sampai 4 menit. Ya, saudara, pengelola dari Taman Budaya GWK ini menargetkan sekitar 20.000 wisatawan akan datang berkunjung ke GWK untuk merayakan tahun baru bersama, yakni tepatnya pada tanggal 31 Desember 2022. Kembali ke studio, Ibu. Dewi, jika tadi Anda katakan bahwa di GWK sendiri sudah ramai bahkan dari sepekan yang lalu, apakah ada semacam pengamanan khusus atau aturan khusus yang ditambahkan kepada para pengunjung yang datang ke sana? Ya, Ivo dan juga saudara, tentunya pengamanan itu dilakukan di sejumlah objek wisata yang ada di Bali. Tidak hanya di kawasan GWK ini saja ya, namun juga pengamanan dilakukan di objek wisata lainnya dari Kabupaten Badung hingga yang ramai juga itu adalah di Kabupaten Gianyar, saudara. Bekerja sama dengan Polda Bali, kemudian juga bekerja sama dengan pihak adat setempat,
serta bekerja sama dengan Satpol PP, demikian. Nah, untuk terkait dengan pengamanan khusus apa yang dilakukan dari pihak objek wisata sendiri, itu menekankan bahwa pengunjung yang datang ke kawasan objek wisata, salah satunya ke GWK ini, harus tetap untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 setelah perayaan malam tahun baru di berbagai objek wisata di Bali. Ya, selain aturan menaati protokol kesehatan, protokol COVID di sana, apakah ada aturan khusus lainnya, Dewi, yang diterapkan di sana? Misalnya batasan usia yang boleh merayakan malam pergantian tahun di GWK ini. Ya, Ivo dan juga saudara, terkait dengan batasan khusus hingga saat ini terkait dengan wisatawan yang diperbolehkan untuk merayakan malam tahun baru di kawasan GWK ini adalah wisatawan yang sudah memasuki usia remaja hingga dewasa. Nah, jika nantinya para wisatawan tersebut membawa anak-anak, tentunya akan ada pengamanan khusus lagi yang akan dilakukan oleh pihak GWK untuk memperbolehkan wisatawan tersebut untuk masuk ke area GWK. Namun untuk di area dari pintu masuk ini ya saudara, tentunya tidak ada batasan usia untuk memasuki kawasan GWK itu untuk berlibur, demikian. Iya, GWK sudah mulai ramai dari sepekan yang lalu. Bagaimana, mungkin Dewi bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi lalu lintas menuju ke GWK sendiri? Baik Ivo dan juga saudara, sepertinya memang Bali ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi para wisatawan ya, baik wisatawan mancanegara maupun juga wisatawan domestik. Karena memang beberapa arus atau beberapa jalur-jalur wisata di Bali, seperti contohnya di Kabupaten Badung ini, di mana untuk di Kabupaten Badung ini tidak hanya ada kawasan GWK saja ya, namun juga ada beberapa pantai seperti Pantai Pandawa, itu juga jalur ini benar-benar sangat-sangat macet sekali saudara. Jadi dipenuhi beberapa mobil-mobil serta juga bus-bus pariwisata. Namun tidak hanya di Kabupaten Badung ini saja, di kabupaten lainnya, Kabupaten Gianyar, kemudian Kabupaten Bangli, selain itu juga Kabupaten Karangasem, tepatnya di seputaran Jalan Bypass Ide Bagus Mantre, itu juga dipenuhi oleh mobil-mobil serta mobil bus pariwisata yang isinya itu full gitu ya. Jadi isinya full, banyak wisatawan di sana yang diperkirakan akan menuju ke objek wisata yang ada di Bali. Demikian itu. Ya, Dewi, tadi Anda mengatakan bahwa ada acara spesial khusus dalam menyambut pergantian tahun. Acara ini dimulai dari jam berapa, Dewi? Dari sore atau dari 3 jam menjelang malam pergantian tahun? Baik, terkait dengan acara, Ivo tentunya nanti akan diupdate kembali ya. Sejauh ini informasi yang kami terima memang terkait untuk acara malam pergantian tahun ini, karena tidak hanya diisi dengan musical fireworks saja, yang dimana kembang api akan dinyalakan pada jam 12 malam begitu. Nantinya juga sebelum itu akan diisi oleh penampilan-penampilan dari para musisi nasional maupun juga musisi lokal. Selain itu juga tentunya akan ada banyak acara lainnya yang ditampilkan oleh GWK. Jadi otomatis acara ini akan berlangsung sekitar pukul 7 atau sekitar pukul 8 malam yang dimulai oleh GWK sampai nanti pada malam pergantian tahun jam 12 malam itu baru dihidupkan musical fireworks-nya tersebut itu. Ya, baik, terima kasih atas informasi Anda. Permana Dewi, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Taman Wisata Budaya Garuda Wisnu Kencana di Badung, Bali.